Hari ini, saya ingin menceritakan kisah hidup saya. Ketika masa lalu saya sebagai pemandu lagu terbongkar, keluarga suami memaksa saya bercerai. Saya tersenyum, menandatangani surat gugatan, mengambil kembali semua yang menjadi milik saya, dan mengusir mereka sekeluarga dari villa mewah itu. Tahun itu usiaku 20 tahun, tinggal di sebuah kamar kos kecil yang tersembunyi di gang sempit yang berliku-liku di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Kamar itu hanya cukup untuk meletakkan sebuah ranjang besi tua, kipas angin meja yang berderit, dan sebuah kompor gas mini. Saya bekerja sebagai pelayan di sebuah tempat karaoke bernama Bintang Timur. Bukan tempat yang mewah. Hanya karaoke kelas menengah untuk para pekerja proyek, sopir, dan sesekali beberapa kelompok mahasiswa. Saya memilih pekerjaan itu bukan karena ingin hidup bebas, melainkan karena ayah saya sedang menjalani cuci darah di RSUP Cipto Mangunkusumo. Setiap minggu, 3 kali biaya pengobatan terus membengkak. Saat itu, saya hanya punya tangan kosong dan tekad besar untuk mempertahankan ayah di dunia ini. Saya masih ingat betul bau desinfektan yang bercampur dengan bau keringat pasien. Setiap kali ayah selesai menjalani sesi cuci darah, tubuhnya yang kurus semakin terlihat ringkih, kulitnya pucat keabuan. Sementara saya, baru akan memulai shift malam di tempat kerja. Terkadang, saat pulang, saya bahkan tidak sempat mandi, hanya membasuh muka lalu duduk belajar karena saya masih mengikuti kelas malam jurusan arsitektur. Saya belajar karena ingin mengubah nasib, karena percaya hanya pengetahuan yang bisa menarik saya keluar dari kemiskinan. Di tengah hari-hari yang penuh perjuangan itu, saya bertemu Bima Nugraha, seorang mahasiswa semester 5 dari Universitas Negeri Jakarta. Tubuhnya kurus, matanya teduh, dan ia sering tersenyum. Hari itu, ia datang ke karaoke bersama teman-temannya. Setelah minum setengah botol bir, ia kebingungan karena lupa membawa dompet. Saya merasa kasihan, jadi saya membayarkan es teh manisnya yang seharga Rp10.000. Ia sangat malu dan terus berterima kasih, bahkan meminta nomor telepon saya untuk mengembalikan uangnya nanti. Siapa sangka, sejak saat itu, kami mulai bertukar pesan, janjian minum kopi di warung pinggir jalan, lalu jatuh cinta tanpa kami sadari. Mas Bima adalah mahasiswa yang pintar, dengan impian menjadi seorang dosen universitas. Sementara saya hanya bisa berjuang dari hari ke hari demi mengirimkan uang untuk ayah. Setiap kali ia sedih, saya selalu menghiburnya, "Tidak apa-apa, Mas. Asal kita berusaha sedikit lagi, semua akan baik-baik saja." Ia tersenyum sambil menggenggam tangan saya. "Nanti, kalau aku sudah sukses, aku yang akan menanggung hidupmu dan ayahmu." Ia berjanji. Mendengar itu, saya percaya. Saya percaya seperti orang yang melihat cahaya di ujung terowongan. Pada akhir tahun 2010, Jakarta terasa sangat dingin. Setiap malam setelah selesai bekerja, saya sering mampir ke sebuah gang kecil untuk membeli sebungkus nasi goreng pinggir jalan untuk kami bagi dua bersama Bima. Kami duduk di trotoar, makan sambil berbagi mimpi. Ia ingin berdiri di depan kelas, mengajar. Saya ingin merancang sebuah rumah mungil dengan taman bunga bugenvil merah muda di terasnya. Cinta kami miskin, tapi terasa luar biasa hangat. Ada kalanya saya baru saja melayani tamu mabuk yang melontarkan godaan-godaan tak senonoh. Air mata sudah dipelupuk, tetapi begitu menerima pesan darinya yang berkata, "Aku tunggu di depan gerbang," semua lelah sirna seketika. Ia sering mengajak saya berkeliling dengan motor tuanya di sekitar jembatan Semanggi. Angin malam berembus kencang, suara kendaraan bercampur dengan tawa kami. Saya ingat, suatu kali ia berkata, "Sayang, nanti, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkanmu." Saya tertawa riang dan menjawab, "Aku tidak takut apapun, kan sudah ada kamu." Kini mengingatnya kembali, saya hanya berharap saat itu saya tidak terlalu percaya pada janji itu. Saya bekerja banting tulang selama 4 tahun, demi merawat ayah dan demi memelihara sebuah mimpi yang bernama Bima Nugraha. Saya tidak menyangka mimpi itu kelak akan menjadi mimpi buruk terpanjang dalam hidup saya. Tapi saat itu, saya tidak tahu betapa kejamnya masa depan. Saya hanya tahu cara mencintai dan percaya,
Ketika kondisi ayah membaik setelah serangkaian pengobatan panjang, saya menangis bahagia. Sementara Bima, ia baru saja diterima sebagai asisten dosen di kampusnya, menjanjikan masa depan yang cerah. Saya berkata pada diri sendiri, mungkin Tuhan sudah melihat perjuangan saya dan masa-masa sulit akan segera berlalu. Saya mengumpulkan setiap rupiah tabungan, berniat memulai hidup baru yang lebih baik dan terhormat bersamanya. Saya tidak tahu bahwa 4 tahun setelah pernikahan yang saya anggap sebagai anugerah itu, justru akan menjadi awal dari serangkaian hari-hari penuh derita. 4 tahun berlalu sekejap mata. Jika ditanya apa rasa masa muda saya, mungkin rasanya seperti air mata yang bercampur keringat, asin dan pahit. Dari tahun 2010 hingga 2014, saya masih rutin bekerja di tempat karaoke, namun perlahan beralih ke shift malam agar siangnya punya waktu untuk kuliah arsitektur dan mengantar ayah cuci darah. Setiap pagi, saya menjemput ayah dari rumah sakit, membawanya pulang ke kos, memastikan beliau makan bubur, baru bergegas ke kampus. Sore hari setelah kuliah, saya mampir ke pasar membeli sayur dan sedikit lauk, lalu berangkat lagi ke tempat kerja. Begitulah hari-hari saya berlalu. Mas Bima berbeda. Ia sudah memasuki tahun terakhir kuliahnya, sibuk dengan skripsi dan mencari tempat magang di kampusnya. Saya turut bahagia, karena percaya semua pengorbanan saya tidak sia-sia. Gaji bulanan saya tidak seberapa, tapi setiap kali ia butuh sesuatu, saya selalu berusaha mencarikannya. Kadang uang kuliah, kadang uang untuk membeli laptop, atau sekadar kemeja baru untuk menghadiri seminar. Setiap kali ia berkata akan menggantinya, saya selalu menolak, "Sudahlah, Mas. Nanti kalau kamu sudah sukses dan menyayangiku, itu sudah cukup." Ia tersenyum, senyum teduh yang membuatku semakin percaya. Ada malam-malam di mana kami duduk di warung soto mie di ujung Jalan Sabang. Lampu jalan kuning menimpa atap seng saat hujan turun. Sambil makan, ia bercerita tentang dosen pembimbingnya, tentang teman-temannya, tentang jurnal ilmiah yang tidak terlalu saya pahami. Saya hanya menatap wajahnya dan berpikir dalam hati, kelak, kau akan menjadi kebanggaanku. Selain bekerja dan kuliah, saya juga mengambil pekerjaan sampingan merancang rumah dan membuat visualisasi 3D untuk beberapa perusahaan kecil. Uang yang saya dapatkan saya bagi 3. Satu bagian untuk ayah, satu bagian untuk biaya hidup, dan sisanya saya tabung untuk masa depan kami. Seringkali saya bekerja hingga pukul 3 pagi, mata perih karena menatap layar monitor. Namun, membayangkan Bima mengenakan jas dan berdiri di podium, hati saya kembali hangat. Hingga akhir tahun 2013, Bima lulus dengan predikat cum laude dan langsung diangkat menjadi asisten dosen di kampusnya. Hari ketika ia memegang surat keputusan itu, saya lebih bahagia darinya. Sudah kubilang, kan? Tuhan tidak pernah tidur. Ia menggenggam tangan saya, suaranya bergetar. Aku janji akan membalas semua pengorbananmu. Saya percaya, sekali lagi, tepat saat itu, berkat pekerjaan desain yang mulai stabil, saya berhasil mengumpulkan uang yang cukup banyak. Saya menggunakan seluruh tabungan ditambah sedikit pinjaman untuk membeli sebuah villa kecil di perumahan Alam Asri, seharga sekitar 9 miliar rupiah. Rumah itu bukan untuk pamer, melainkan sebagai penanda perjalanan kami berdua dari nol. Saya masih ingat, saat menyerahkan kunci kepadanya, ia menatap saya tanpa berkedip dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka akan punya rumah seindah ini." Saya tersenyum dan berbisik, "Ini kan rumah kita. Asal Mas terus berusaha, semua pasti bisa." Villa di Alam Asri itu memiliki taman bunga bugenvil merah muda, persis seperti impian saya. Ruang tamunya beraroma kayu baru, meja makan dengan 6 kursi, dan jendela kaca besar yang menghadap ke taman. Saya pikir, inilah tempat keluarga kecil kami akan memulai hari-hari yang damai. Tapi mungkin, ketika seorang wanita terlalu percaya pada mimpinya, ia akan lupa satu hal. Mimpi tidak hanya butuh cinta, tapi juga kejujuran. Suatu sore di bulan April 2014, Mas Bima datang membawa sebuket bunga krisan putih. Ia berlutut di tengah ruang tamu dan berkata, "Aku sudah dapat pekerjaan tetap, menikahlah denganku." Saya terharu hingga menangis. Setelah bertahun-tahun berjuang,
Akhirnya kami sampai di gerbang kebahagiaan. Saya mengangguk dan di dalam hati hanya ada satu keyakinan, cinta bisa membeli segalanya. Saya tidak tahu bahwa hanya setahun setelah pernikahan, saya akan mulai belajar menukar air mata dan harga diri. Pernikahan kami berlangsung pada musim kemarau tahun 2015, saat Jakarta baru saja mengakhiri musim hujannya. Sinar matahari keemasan terasa hangat. Bunga Kamboja berguguran di jalan kecil menuju gedung resepsi. Semua orang bilang saya beruntung, mendapatkan suami seorang dosen muda dengan masa depan cerah, dan sudah punya rumah mewah. Saya hanya tersenyum tipis, tidak ada yang tahu. Di balik gaun pengantin putih itu, ada 4 tahun kerja keras saya, menghemat setiap rupiah demi membangun mimpi hari ini. Resepsi diadakan di sebuah hotel besar di Jalan Sudirman. Meja-meja ditutupi taplak putih, mawar merah menghiasi setiap sudut, dan aroma lilin wangi menyebar lembut. Saya tidak suka keramaian, tapi demi menghormati suami, saya tetap tersenyum menyapa setiap tamu. Mas Bima, dalam setelan jas abu-abu, terlihat dewasa, dengan senyum teduh yang dulu sangat saya cintai. Saat bertukar cincin, ia berbisik di telinga saya, "Aku janji tidak akan membiarkanmu susah lagi." Kalimat sederhana yang saat itu saya percaya sepenuhnya. Ibu mertua saya, Ibu Hartini, mengenakan kebaya brokat merah. Postur tubuhnya berisi, suaranya lantang. Beliau terus tertawa dan berkata kepada para tamu, "Menantu saya ini hebat, loh. Dia yang urus semuanya, bahkan bisa beli rumah sendiri." Tepuk tangan dan decak kagum terdengar. Saya tersenyum canggung, berharap beliau tidak terus membahas soal uang, tapi beliau tetap bersemangat bercerita. Saat itu saya tidak marah, hanya merasa sedikit aneh, mungkin ibu hanya bangga, jadi bicaranya sedikit berlebihan. Saya masih percaya, asal saya tulus, keluarga suami pasti akan menyayangi saya. Setelah menikah, kami tinggal di Villa Alam Asri, rumah 2 lantai dengan cat warna krem. Di teras depan, ada taman bunga bougainville yang saya tanam sejak pertama kali membeli tanahnya. Mas Bima mengusulkan, bagaimana kalau kita ajak Bapak, Ibu, dan Rina tinggal di sini? Rumahnya besar, biar ramai. Saya ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk, asal Mas senang, aku tidak apa-apa. Saya berpikir sederhana, berbakti pada orang tua adalah hal baik. Lagi pula, saya ingin Bima merasa bahwa saya tulus menganggap mereka sebagai keluarga. Saat keluarganya pindah, saya menyambut dengan hidangan lengkap, sayur asem, semur daging, dan lalapan dengan sambal terasi. Ibu mertua makan dengan lahap sambil memuji, "Menantu zaman sekarang yang bisa masak masakan kampung begini langka, loh." Saya tersenyum, hati terasa hangat. Mas Bima yang duduk di sebelah saya menyuapkan sepotong daging ke piring saya dan berkata, "Lihat kan, Bu, istriku memang hebat." Seluruh meja tertawa. Saya pikir, mungkin pernikahan tidak seseram yang orang katakan. Hari-hari pertama, ibu mertua masih bersikap lembut, hanya sesekali memberi nasihat. Rumah seorang pendidik itu harus rapi dan bersih, Nak. Jadi menantu di keluarga terpelajar itu harus pandai menjaga nama baik suami. Saya mendengarkan dan merasa itu benar, jadi saya berusaha lebih keras lagi. Setiap pagi saya bangun lebih awal menyiapkan sarapan beragam. Roti panggang untuk Mas Bima, bubur ayam untuk ibu, dan susu untuk Rina, adik ipar saya. Baru setelah itu saya bergegas bersiap-siap ke lokasi proyek. Sore hari, meski lelah, saya tetap langsung ke dapur. Ibu mertua mulai terbiasa dengan pelayanan itu. Pekerjaan kecil seperti mencuci, menyetrika, atau membersihkan lemari tidak pernah lagi ia sentuh. Sesekali ia hanya nyeletuk. Jadi menantu itu harus rajin, jangan sampai orang luar bilang rumah ini punya menantu tapi seperti tidak punya. Mendengar itu, saya hanya menunduk dan menjawab iya Bu, sambil meyakinkan diri bahwa nasihatnya benar. Mas Bima biasanya hanya tertawa. Ibu bicara apa jangan dimasukkan ke hati. Sifatnya memang begitu. Tapi sebenarnya sayang sama kamu. Saya percaya. Percaya sampai-sampai saya pikir semua gesekan kecil ini hanyalah ujian dalam hidup baru. Saya tidak menyangka,
Nasihat-nasihat yang terdengar wajar itu adalah batu bata pertama yang membangun dinding pemisah antara saya dan keluarga suami. Malam pertama kami, saya dan Bima berbaring berdampingan. Ia menggenggam tangan saya dan berbisik, "Aku akan berusaha agar kamu bisa hidup layak, sepadan dengan semua pengorbananmu." Saya tersenyum, air mata menetes pelan karena percaya masa-masa sulit telah berakhir. Saya tidak tahu, janji itu akan menjadi satu-satunya hal yang ia simpan dalam ingatan saya. Saya masih ingat jelas hari-hari pertama sebagai menantu di villa itu. Hati saya penuh harapan. Rumah yang luas, cahaya matahari masuk melalui jendela, dan taman bugenvil merah muda yang menari di tiup angin. Saya pikir, asal saya tulus, semua akan saling menyayangi. Tapi hanya dalam beberapa bulan, saya sadar menjadi menantu bukan hanya tentang tinggal serumah, tapi melangkah ke dunia orang lain, di mana semua yang kita lakukan bisa dinilai. Setiap pagi saya bangun pukul 5, menyiapkan sarapan. Oatmeal untuk ibu mertua, roti telur untuk Mas Bima, dan mie instan pakai telur untuk Rina. Adik ipar saya itu 3 tahun lebih muda dari saya dan kerjanya hanya bermain ponsel. Saya makan paling akhir, biasanya hanya nasi dingin dengan sedikit ikan asin. Saya juga rutin mentransfer 75 juta setiap bulan ke rekening ibu mertua agar beliau leluasa mengelola pengeluaran rumah tangga. Awalnya saya pikir itu adalah tanggung jawab, cara agar ibu melihat saya tidak pelit pada keluarga suami. Beliau menerimanya dengan wajah puas, sesekali pamer pada tetangga. Menantu saya baik sekali, tahu diri, punya banyak uang tapi tidak sombong, tapi perlahan, saya merasakan ada yang aneh dalam nada bicaranya. Bukan lagi pujian, melainkan pamer yang tersirat kepemilikan. Suatu hari, saya pulang terlambat setelah survei proyek. Baru melangkah masuk, saya mendengar suara ibu mertua di telepon. "Iya, rumah ini punya mereka. Tapi yang beli menantu saya, anak saya mana punya uang. Bisa dibilang dia cuma numpang di rumah istrinya." Saya terpaku, helm proyek masih di tangan. Kalimat itu seperti pisau dingin. Saya diam-diam masuk ke dapur, pura-pura tidak mendengar, tapi hati saya terasa campur aduk, sedih dan terhina. Malamnya, saya ceritakan pada Bima dengan suara pelan. "Mas, tadi aku dengar ibu bilang begitu, aku sedih. Aku tidak butuh ucapan terima kasih, tapi aku harap ibu tidak bicara begitu di depan orang lain." Mas Bima tertawa hambar sambil membaca dokumen. "Kamu ini sensitif sekali." "Ibu cuma bercanda, tidak ada maksud apa-apa." Saya diam. Untuk pertama kalinya, saya merasakan jarak yang mulai tumbuh di antara kami. Hari-hari berikutnya, ibu mertua semakin mengambil alih kendali di rumah. Beliau meminta saya menyerahkan pengelolaan uang belanja dan mencatat setiap pengeluaran. Setiap kali saya membeli taplak meja baru atau hiasan rumah, beliau mengingatkan, belanja itu secukupnya saja. Perempuan punya banyak uang tapi tidak bisa menjaganya, nanti tidak awet. Saya hanya tersenyum dan menjawab, "Iya, Bu, Citra tahu." Sementara Rina semakin seenaknya. Ia sering mengundang teman-temannya berkumpul di ruang tamu, menyetel musik keras-keras. Saat saya tegur pelan, Rina membalas, "Mbak ini kenapa sih? Ribet amat. Rumah ini kan bukan punya Mbak sendiri." Saya menggigit bibir, menelan kembali kalimat tapi aku yang membelinya dengan keringat dan air mataku. Mengatakannya pun tidak akan ada gunanya. Suatu sore, ibu mertua pulang dari pasar, meletakkan belanjaan di meja, dan berkata dengan nada setengah bercanda, "Menantu di rumah ini hebat ya, bisa cari uang, tapi kalau tidak mau berbagi dengan orang lain, hati-hati rezekinya jadi tipis." Saya paham maksudnya, beliau menyindir soal memberi uang pada kerabat dari pihak suami. Malam itu juga, saya menarik uang lagi dan meminta beliau mengurus oleh-oleh untuk keluarga saat hari raya. Beliau tersenyum lebar, lalu kembali pamer pada tetangga. "Menantu saya ini murah hati, siapapun yang minta tolong pasti dibantu." Saya hanya bisa tersenyum. Semakin banyak yang saya berikan, semakin kecil rasanya peran saya di rumah ini. Mas Bima semakin sibuk. Ia sering pergi seminar, rapat, atau mengajar les tambahan.
Pulang ke rumah, ia jadi lebih pendiam, hanya menunduk di depan laptopnya. Saya merawatnya, mencucikan kemeja putihnya, menyetrikanya hingga licin, tapi ia seolah tak lagi peduli. Suatu kali saya bertanya pelan, "Mas, apa Mas tidak merasa ibu sedikit keras padaku?" Ia mengangkat kepala dan menghela napas. "Ibu memang begitu dari dulu. Jangan diambil hati. Kalau jadi menantu melawan mertua, nanti aku yang malu." Saya tersenyum getir. Ya, saya paling takut membuatnya malu. Jadi, saya memilih diam. Malam itu, saat semua sudah tidur, saya duduk di balkon menatap taman bougainville yang bergoyang pelan. Rumah impian saya, tiba-tiba terasa begitu asing. Saya berpikir, mungkin menjadi menantu itu seperti masuk ke dalam sebuah permainan di mana kita selalu berada di posisi lemah, meskipun kitalah yang membangun arenanya. Saya mengepalkan tangan, berkata pada diri sendiri, "Tidak apa-apa, aku hanya perlu lebih sabar sedikit lagi, nanti semua akan baik-baik saja." Saya percaya begitu. Dan mungkin, kepercayaan itulah yang membuat saya buta selama bertahun-tahun. 3 tahun setelah menikah, Villa Alam Asri tidak lagi menjadi rumah hangat yang penuh tawa seperti yang saya bayangkan. Setiap pagi, suara ibu mertua yang menyuruh-nyuruh, suara Rina yang memanggil-manggil, dan suara saya yang diam-diam membersihkan dan memasak, berpadu menjadi musik latar yang membosankan. Lalu pada tahun 2018, saya melahirkan putri pertama kami. Hari ketika saya memeluknya, saya pikir saya telah memiliki segalanya. Putri kecil kami lahir saat musim kemarau baru dimulai. Rambutnya hitam legam, kulitnya kemerahan, dan matanya berbinar cerah. Mas Bima berdiri di samping ranjang, menggenggam tangan saya, dan berbisik haru, "Dia mirip sekali denganmu." Aku bahagia sekali. Saya menatapnya, tersenyum dengan air mata mengalir. Semua lelah dan penderitaan bertahun-tahun seolah sirna. Saya pikir, mulai sekarang rumah akan lebih ceria, hubungan kami akan membaik. Hari-hari pertama setelah melahirkan, ibu mertua merawat saya dengan sangat baik. Bicaranya manis, selalu berkata, "Kasihan menantuku, baru melahirkan sudah kurus begini." Saya senang, mengira beliau sudah benar-benar menyayangi saya. Tapi begitu saya pulih, nada bicaranya berubah. "Biar ibu yang simpan uang angpao dari tamu untuk si kecil ya, disimpan untuk sekolahnya nanti. Orang tua lebih tahu cara mengatur uang, anak muda sekarang boros." Saya mengangguk tanpa berpikir, tapi uang itu tidak pernah saya lihat lagi. Saat itu, Bima baru saja naik jabatan menjadi lektor kepala dan mulai menerima banyak proyek penelitian. Ia sibuk luar biasa, saya di rumah merawat anak sambil bekerja online untuk menjaga penghasilan. Suatu malam ia pulang larut, bau alkohol menguar dari tubuhnya. Ia hanya mengeluh lelah lalu masuk kamar tidur, tanpa bertanya kabar saya. Saya berkata pelan, "Mas, anak kita sudah bisa tengkurap, loh. Aku rekam videonya untuk Mas." Ia hanya melirik sekilas dan bergumam, "Iya, nanti kulihat." Kepalaku pusing. Lalu ia menutup pintu, meninggalkan saya termangu dengan ponsel di tangan. Ibu mertua semakin ikut campur. Beliau sering masuk ke kamar, menggendong putri saya sambil berkata, "Anak ini pasti mirip keluarga ayahnya, kulitnya putih, hidungnya mancung. Semoga sifatnya tidak keras kepala seperti ibunya." Saya mendengarnya dengan perasaan getir, tapi tak berani membantah. Sementara Rina, setiap kali saya sibuk menyuapi anak, ia akan mencibir, "Mbak Citra ini nempel terus sama anaknya, kayak cuma Mbak saja yang bisa jadi ibu." Saya hanya bisa menahan diri dan tersenyum. Suasana makan malam keluarga semakin sepi. Ibu mertua hanya bertanya kabar Bima, memujinya hebat dan berbakti. Lalu menoleh pada saya dan menasihati, "Jadi istri itu harus mengalah sama suami. Dia kerja keras di luar. Jangan diganggu." Saya hanya mengangguk, meski ada yang mengganjal di hati. Suatu malam, saat mengumpulkan pakaian kotor, saya menemukan struk restoran mewah di saku kemeja Bima. Di sudut struk itu ada tulisan tangan, "Terima kasih atas makan malamnya yang menyenangkan, Pak." "Maya." Saya berhenti sejenak. Maya adalah nama mahasiswi yang sering ia sebut,
yang katanya membantunya mengurus dokumen. Saya diam-diam menyimpan kertas itu, tidak berkata apa-apa. Bukan karena tidak berani, tapi karena saya takut. Takut jika kecurigaan saya benar. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Cahaya lampu tidur redup menyinari wajah Bima. Saya sadar, pria yang dulu memeluk saya di tengah hujan, yang berjanji akan merawat saya, kini terasa begitu jauh, tak terjangkau. Suatu hari Minggu, ibu mertua menonton TV sambil berdecak. Perempuan dari kalangan bawah itu, sehebat apapun, tetap saja rendah. Keluarga pendidik kok istrinya bekas pekerja karaoke, aneh sekali kedengarannya, saya tertegun. Meski beliau bicara secara umum, saya tahu siapa yang dimaksud. Hati saya nyeri, tangan gemetar saat menyuapi putri saya. Mas Bima yang mendengarnya hanya diam, ia tidak membela, tidak membantah. Saat itu, saya sadar, saya sendirian di rumah ini. Malamnya, saya menyajikan makan malam yang sudah dingin di meja. Rumah terasa sepi, hanya ada suara TV dan desau angin di luar. Saya berkata pada diri sendiri, tidak apa-apa, aku bisa menahannya. Demi anak, aku harus menjaga keutuhan rumah ini. Lalu saya tersenyum, senyum yang lemah, untuk menenangkan anak saya dan diri saya sendiri. Tapi saya tidak tahu, di balik dinding itu, badai sudah mulai terbentuk. Dan saat badai itu datang, ia akan menyapu bersih semua yang pernah saya coba pertahankan. Pada tahun ke-7 pernikahan kami, saya masih percaya semua badai akan berlalu. Sampai suatu pagi, ibu mertua masuk ke dapur dengan wajah masam, tangannya gemetar memegang ponsel. "Ini apa maksudnya?" teriaknya. Saya menoleh dan melihat sebuah foto lama di layar ponselnya. Seorang gadis muda berseragam karaoke bintang timur, tersenyum canggung ke arah kamera. Itu saya, Citra Ayu Lestari, 10 tahun yang lalu. Seluruh tubuh saya membeku. Sebelum saya sempat bicara, beliau sudah membentak, "Ya Tuhan, makhluk apa yang kita bawa masuk ke rumah ini? Pantas saja dari dulu aku merasa ada yang tidak beres dari dia." Suara piring beradu terdengar keras. Saya berdiri kaku, wajah panas, tapi tenggorokan tercekat. Ibu mertua melanjutkan, setiap katanya seperti pisau yang menusuk jantung saya. Perempuan bekas pelayan di tempat karaoke, melayani laki-laki hidung belang, sekarang berani-beraninya masuk ke rumah keluarga terpelajar. Kalau orang-orang tahu, mau ditaruh di mana muka keluarga ini, Bima. Mas Bima baru saja turun dari lantai atas. Saya menatapnya seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. "Mas, aku bisa jelaskan," kata saya gemetar. Tapi ia hanya berdiri di sana, matanya dingin, suaranya berat. "Tidak kusangka kamu menyembunyikan ini begitu lama." Dunia saya seakan berputar. Saya ingin menjelaskan bahwa tahun itu saya bekerja hanya untuk menyelamatkan ayah, bahwa saya tidak pernah melakukan hal yang salah, bahwa sayalah yang membiayai kuliahnya selama 4 tahun. Tapi menatap matanya, saya sadar semua penjelasan sia-sia. Ibu mertua membanting ponsel ke meja. "Sudah kubilang. Anakku berpendidikan tinggi, kenapa bisa jatuh ke tangan perempuan tidak benar?" Sekarang semuanya terbongkar, beliau menoleh ke Bima, suaranya melengking. "Mulai sekarang, jangan biarkan dia menyentuh nama baik keluarga ini lagi. Anggap saja aku tidak punya menantu." Saya menahan air mata, menatap suami saya. "Mas, percayalah padaku, aku tidak pernah berbuat salah." Ia diam sejenak, lalu berkata pelan namun jelas, "Aku butuh waktu." Lalu ia berbalik dan naik ke kamarnya, meninggalkan saya sendirian di dapur yang dingin. Sore itu, seluruh kompleks Alam Asri gempar. Saya samar-samar mendengar tetangga bergosip di depan gerbang. "Loh, dengar-dengar menantunya Pak Bima dulu kerja di tempat karaoke ya?" "Ya ampun, kelihatannya berkelas." Ternyata, saya mengepalkan tangan, hati bergetar. Saya ingin menghilang saat itu juga. Malam itu, Bima tidak pulang. Ibu mertua mengunci pintu kamarnya, sementara Rina tersenyum sinis saat berpapasan dengan saya. "Hebat ya Mbak, pintar sekali menyembunyikannya. Memang siapa yang bisa terima masa lalu seperti itu?" Tubuh saya lemas. Udara di rumah terasa begitu berat, bahkan untuk bernapas pun sulit. Saya duduk tersungkur di samping boks bayi,
Tangan gemetar mengelus rambut putri saya. Ia tidur pulas, bibirnya tersenyum dalam mimpi, sedangkan saya hancur. Nak, apa salah ibu? Selain dosa karena pernah miskin, sepanjang malam saya tidak tidur. Saya teringat kembali masa-masa itu, malam-malam di tempat karaoke, bau asap rokok, bau bir, lampu temaram, dan saya, seorang gadis muda yang hanya berharap punya cukup uang agar ayahnya bisa hidup sehari lagi. Saya tidak pernah salah, saya hanya memilih jalan yang berbeda untuk bertahan hidup. Tapi bagi mereka, mendengar kata karaoke saja sudah cukup untuk menghakimi seluruh hidup saya. Keesokan paginya, saat Bima pulang, saya masih duduk di tempat yang sama. Ia menatap saya, matanya merah tapi tatapannya dingin. Kurasa kita perlu berpisah sementara, sampai masalah ini reda. Saya tertawa, suara serak, berpisah. Hanya karena sebuah foto, ia tidak menjawab. Hanya berjalan melewati saya, mengambil beberapa setel pakaian, lalu pergi. Saat pintu tertutup, saya mendengar suara tetesan air jatuh ke lantai. Awalnya saya kira itu dari teko air, tapi ternyata itu air mata saya sendiri. Saya duduk diam menatap foto yang tergeletak di meja. Foto yang sengaja dikirim seseorang ke keluarga suami saya. Saat itu, saya tahu badai yang sesungguhnya telah dimulai, dan kali ini, ia tidak hanya akan menyapu kehormatan saya, tapi mungkin juga sisa kepercayaan terakhir yang saya miliki. Sekitar 2 minggu setelah foto itu muncul, saya seolah bukan diri saya lagi. Saya tetap bangun pagi, memasak, bersih-bersih, merawat anak, tapi semuanya terasa seperti mesin. Ibu mertua masih di sana. Suara sandal jepitnya yang diseret di lantai seolah mengingatkan bahwa di rumah ini, saya hanyalah bayangan. Hingga suatu akhir pekan, Mas Bima pulang dan berkata dengan suara kering, "Ibu bilang malam ini ada pertemuan keluarga besar. Kamu siap-siap." Saya terdiam sejenak, ingin menolak, tapi melihat tatapan tajam ibu mertua, saya hanya bisa menjawab lirih, "Iya." Pesta malam itu diadakan di Villa Alam Asri, tempat yang pernah menjadi kebanggaan saya. Meja panjang diletakkan di tengah ruang tamu, piring-piring berkilauan, makanan beraroma sedap. Kerabat suami datang lengkap, tertawa riuh. Semua pura-pura ramah. Tapi saya bisa merasakan tatapan mereka yang menusuk dan bisik-bisik yang membuat saya sesak napas. Itu menantunya Bima, katanya dulu kerja di karaoke. Ah, paling cuma antar minum. Tapi siapa yang tahu juga. Bisikan itu berdengung di telinga saya. Saya membawa nampan makanan ke meja, berusaha terlihat tenang, tapi tangan saya sedikit gemetar. Ibu mertua duduk di kursi utama, tatapannya penuh kemenangan. Beliau tidak berkata apa-apa, hanya sesekali menyesap minumannya sambil melirik ke arah saya, seolah menunggu puncak drama. Saat hidangan terakhir disajikan, Bima berdiri, mengangkat gelasnya. Suaranya terdengar tegas, tapi dingin. "Terima kasih semua sudah datang. Hari ini adalah kesempatan untuk berkumpul, dan juga kesempatan bagi saya untuk mengatakan sesuatu yang sudah lama saya pikirkan." Seluruh meja hening. Saya menatapnya, hati berdebar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arah saya, matanya tak lagi menyisakan kehangatan. "Aku menyesal telah menikahimu." Suasana membeku. Suara gelas yang diletakkan di meja terdengar nyaring. Saya berdiri kaku, tak mampu berkata-kata. Ibu mertua mengangguk-angguk puas. Beberapa kerabat menatap saya dengan kasihan, yang lain tersenyum senang. Saya tidak menangis, juga tidak membantah. Saya hanya mengambil ponsel dari saku dan menekan tombol loudspeaker. Suara seorang pria terdengar jelas di tengah ruangan yang sunyi. "Menurut hukum perkawinan, villa di Jalan Alam Asri nomor 27 adalah aset yang dibeli sebelum pernikahan dan merupakan hak milik tunggal dari klien saya, Ibu Citra Ayu Lestari. Setiap klaim yang bertentangan dengan ini adalah pelanggaran hukum." Itu suara Pak Budi, pengacara yang saya konsultasikan sebelum menikah. Saya tidak menyangka, rekaman suara itu hari ini menjadi satu-satunya pegangan saya. Seluruh tamu terperangah. Ibu mertua ternganga, Rina membelalakan mata, dan Bima membeku seperti patung. Saya melihat sekeliling, suara saya tenang, rumah ini milik saya, bukan milik keluarga suami.
Saya menghormati kalian semua, tapi rasa hormat ada batasnya. Saya meletakkan serbet di meja, menatap lurus ke arah ibu mertua. Saya beri waktu 24 jam untuk keluarga ini berkemas. Mulai hari ini, semua hubungan finansial selesai. Ruangan sunyi senyap. Suara tawa putri saya dari lantai atas terdengar seperti seberkas cahaya di tengah kegelapan. Saya berbalik, melangkah pergi. Kaki saya gemetar, tapi tidak goyah. Ibu mertua menggebrak meja dan berteriak, "Berani kamu? Kamu meremehkan kami sekeluarga." Saya berhenti tanpa menoleh, suara saya sedingin baja, bukan meremehkan. Saya baru saja sadar. Saya menaiki tangga, hati terasa anehnya lega. Di bawah sana, suara pertengkaran dan kursi yang jatuh terdengar riuh. Sedangkan saya hanya mendengar detak jantung saya sendiri, teratur dan mantap. Malam itu, saya duduk di ruang kerja, membuka semua berkas lama, sertifikat rumah, perjanjian pranikah, rekening koran. Semuanya jelas, saya tahu perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tapi kali ini, saya tidak akan diam lagi. Saya menatap putri saya yang tertidur pulas dan berbisik, "Tidurlah, nak. Besok, ibu akan memulai segalanya dari awal." Malam itu, Villa Alam Asri terasa sunyi luar biasa. Setelah pesta yang pahit itu, ibu mertua dan Rina masuk ke kamar mereka tanpa bicara. Saya duduk sendirian di meja kerja, cahaya lampu malam memantulkan wajah pucat saya di cermin. Saya seperti orang yang baru saja selamat dari badai, tapi belum sadar sepenuhnya. Saya membuka laptop, memeriksa kembali setiap berkas. Akta jual beli rumah, bukti kepemilikan aset sebelum menikah, buku tabungan dari bank. Semua saya simpan rapi dalam sebuah kotak kayu yang terkunci selama 7 tahun. Kini, saya membukanya lembar demi lembar, seolah mengingatkan diri sendiri bahwa saya tidak salah, saya hanya terlalu baik. Di sudut ruangan, detak jam dinding berpadu dengan suara hujan di luar. Hati saya terasa kosong. Tapi dalam kekosongan itu, ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu seperti kesadaran. Saya teringat setiap perlakuan yang saya terima di rumah ini. Saat ibu mertua memecahkan guci peninggalan ayah saya, lalu menyalahkan saya ceroboh. Saat beliau memberi saya jamu herbal yang katanya untuk kehamilan, tapi dokter kemudian mengatakan kandungannya bisa menyebabkan kemandulan. Saat Rina menyiramkan semangkuk sup panas ke tangan saya hanya karena saya mematikan musik saat ia sedang membuat video, saya pernah menangis, takut, dan berpikir diam akan menjaga kedamaian. Sekarang saya sadar, untuk sebagian orang, semakin kita diam, semakin mereka menindas. Saya membuka kontak dan menelepon Pak Budi Santoso, pengacara yang membantu saya menyusun perjanjian pranikah. Ia mengangkat telepon, suaranya tenang dan hangat. "Bu Citra, akhirnya ibu menelepon juga." Saya menghela napas. "Pak Budi, sepertinya sudah waktunya saya membela diri." "Silakan Bu, saya akan bantu semampu saya." Kami bicara hingga hampir pukul 2 pagi. Ia memandu saya mengumpulkan bukti, rekening koran transfer bulanan ke ibu mertua, kontrak kerja asisten rumah tangga, dan tentu saja, dokumen rumah. Saya mencatat semuanya dengan teliti, hati terasa semakin ringan. Setelah menutup telepon, saya berdiri dan berjalan ke balkon. Hujan sudah reda, jalanan basah, cahaya lampu jalan memantul seperti jejak air mata. Saya berbisik pada diri sendiri, "Tidak ada yang bisa menolongmu selain dirimu sendiri, Citra." Kembali ke kamar, saya melihat putri saya tidur lelap. Tangannya yang mungil menggenggam jari saya. Saya menunduk, mencium keningnya dan berbisik, "Tidur yang nyenyak, nak. Besok, kita tidak akan hidup menunduk lagi." Saya mematikan lampu, bersandar di dinding. Perasaan aneh menyelimuti, bukan lagi takut, melainkan ketenangan yang mencekam. Mungkin, ketika seorang wanita melewati batas kesabarannya, ia tidak lagi lemah. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang pasti, saya tidak akan diam lagi. Jika Anda berada di posisi saya, apa yang akan Anda lakukan saat dikhianati dan dihina oleh orang yang paling Anda cintai? Silakan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran Anda. Dan jangan lupa, ikuti terus karena masih banyak kejutan yang menanti di akhir cerita.
Keesokan paginya, setelah selesai menyuapi anak saya, ponsel saya berdering tanpa henti. Pesan, panggilan, notifikasi media sosial datang bertubi-tubi. Saya membukanya dan jantung saya serasa jatuh. Sebuah video sedang viral. Judulnya, "Diusir Menantu, Ibu Mertua Terlunta-lunta di Tengah Malam." Dalam video itu, ibu mertua saya, Ibu Hartini, duduk di sebuah kamar kos sempit, rambutnya acak-acakan. Di depannya ada beberapa koper dan tumpukan selimut. Sambil menangis, ia bercerita, "Saya sekolahkan anak saya sampai jadi dosen, tapi setelah menikah, dia lebih dengar kata perempuan bekas pekerja karaoke itu. Saya diusir dari rumah yang dibelinya pakai uang kotor. Sekarang kami diusir seperti anjing. Saya terpaku." Hanya dalam beberapa jam, video itu dibagikan di berbagai grup Facebook, TikTok, dan komunitas online. Komentar-komentar pedas menghujani. Perempuan dengan masa lalu kelam, sekaya apapun tidak akan pernah bersih. Kasihan sekali ibu mertuanya. Menantu zaman sekarang kejam. Dasar bekas pemandu lagu, sudah kaya jadi sombong. Menjijikkan. Saya membacanya dengan tangan gemetar. Orang-orang yang dulu mengagumi saya sebagai arsitek muda berbakat, kini berbalik menghujat. Telepon berdering terus-menerus. Klien menunda kontrak, teman-teman mengirim pesan, bertanya dengan nada antara penasaran dan curiga. Saya terduduk lemas di lantai, air mata mengalir. Seumur hidup saya hanya berusaha menjadi orang baik, merawat ayah, membesarkan anak, menjaga kehormatan. Tapi sekarang, mereka menjadikan saya anak durhaka. Tepat saat itu, telepon bergetar. "Pak Budi, tenang Bu Citra. Mereka ingin menyudutkan ibu agar ibu membuat kesalahan. Tapi jika ibu tetap tenang, saya akan bantu ibu membalas dengan kebenaran." Saya menyeka air mata, berusaha menjaga suara agar tetap stabil. "Pak Budi, saya tidak mau berdebat dengan kata-kata, saya hanya ingin mereka melihat kebenaran. Kalau begitu, serahkan pada saya," jawab Pak Budi tegas. 2 hari kemudian, sebuah artikel muncul di media online, disertai serangkaian dokumen yang dirilis oleh kantor hukum Pak Budi. Seluruh biaya hidup keluarga Bima Nugraha, termasuk orang tua dan adiknya, selama 7 tahun terakhir ditanggung oleh Ibu Citra Ayu Lestari. Rata-rata setiap bulan 75 juta, dengan total lebih dari 6 miliar. Buktinya adalah rekening koran dan kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Ibu Hartini. Di bawah artikel itu, ada foto, dokumen, dan sebuah klip video yang merekam Bima sedang bermesraan dengan seorang mahasiswi di kafe. Suara Bima di klip itu terdengar jelas. "Kamu tenang saja, proposal penelitian itu nanti kutulis nama kamu juga. Asal jangan sampai ada yang tahu hubungan kita." Hanya dalam beberapa jam, opini publik berbalik 180 derajat. Orang-orang yang tadinya menghujat saya kini berbalik marah. "Kasihan sekali Mbak Citra. Benar-benar difitnah. Hati manusia memang sulit ditebak. Ibu dan anak sama saja. Tega sekali. Andai semua perempuan bisa setegas Mbak Citra. Jangan biarkan siapapun menginjak-injak harga dirimu." Saya duduk di depan layar, membaca komentar yang terus bergulir. Hati saya tidak senang, juga tidak sedih, hanya ada keheningan yang luas. Ternyata, untuk mendapatkan keadilan, seorang wanita harus mengorbankan hampir segalanya. Ibu mertua muncul di stasiun TV lokal, menangis dan mengatakan video itu editan. Tapi semua orang tahu, pengacara sekaliber Pak Budi tidak akan merilis apapun tanpa bukti kuat. Bima bungkam. Di kalangan akademisi mulai timbul desas-desus tentang etika seorang dosen yang memiliki hubungan tidak pantas dengan mahasiswi. Malam itu, saya menyeduh secangkir teh jahe, duduk menatap hujan di luar. Putri saya berlari memeluk kaki saya dan bertanya, "Ibu, kenapa ibu tidak pernah senyum lagi?" Saya menggendongnya dan tersenyum tipis. "Karena ibu sedang belajar tersenyum lagi, nah, saya tahu badai ini belum berakhir. Tapi setidaknya, kali ini saya tidak lari." Dan di dalam hati saya, sebuah api kecil mulai menyala. Bukan api dendam, melainkan api keadilan dan harga diri. Setelah badai opini publik, Villa Alam Asri menjadi sunyi.
Ibu mertua dan Rina pindah sementara, sedangkan Bima beralasan perlu menenangkan diri di luar kota. Hanya tersisa saya dan putri saya di rumah yang luas ini. Tapi bagi saya, kesunyian ini bukan lagi ketakutan, melainkan kesempatan untuk memulai. Saya duduk bersama Pak Budi, memeriksa kembali setiap transfer ke rekening ibu mertua selama 7 tahun. Totalnya lebih dari 6 miliar rupiah. Coba ibu perhatikan aliran dananya, kata Pak Budi. Semua masuk ke dua perusahaan, PT Cendekia Baru dan PT Mitra Abadi. Saya mengerutkan kening. Saya tidak pernah dengar nama itu. Tepat, PT Cendekia Baru pemiliknya adalah Ibu Hartini, dan PT Mitra Abadi direkturnya kerabat dari pihak Bima. Dan lihat ini, Bima adalah orang yang menandatangani semua proposal penelitian yang didanai oleh kedua perusahaan ini. Hati saya terasa dingin. Maksud Bapak, mereka memakai nama dan uang saya untuk pencucian uang? Pak Budi mengangguk. Lebih tepatnya, menjadikan ibu sebagai tameng. Setiap bulan ibu transfer 75 juta untuk biaya hidup. Tapi sebagian besar uang itu dialirkan melalui dua perusahaan fiktif ini, lalu kembali dalam bentuk dana penelitian untuk Bima. Skema yang sempurna. Saya mengepalkan tangan. 7 tahun saya banting tulang, percaya pada ibu mertua, mengira saya sedang membangun keluarga. Ternyata saya sedang membiayai jaringan penipuan mereka. Saya sudah menghubungi mantan karyawan PT Cendekia Baru, lanjut Pak Budi. Dia mengonfirmasi semua aktivitas hanya di atas kertas. Semua kontrak dan kwitansi ditandatangani oleh Bima dengan stempel dari universitas untuk melindunginya. Jika ini benar, mereka bisa dituntut atas penipuan keuangan dan penyalahgunaan wewenang. Saya teringat semua omelan ibu mertua tentang pemborosan, semua ceramah Bima tentang moral. Semuanya terasa begitu palsu. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Tanya saya pelan, biar saya kumpulkan lebih banyak bukti. Tugas ibu adalah tetap diam. Mereka akan mengira ibu lemah dan takut. Saat itulah kita bisa selangkah di depan. Saya mengangguk. Setelah itu, saya mulai membongkar semua dokumen di rumah. Setiap malam saya tidak tidur, menyusun berkas-berkas itu seperti menyusun sebuah puzzle mengerikan. Semakin saya mencari, semakin jelas bahwa setiap hadiah, biaya kuliah, hingga perjalanan dinas Bima ke luar negeri dibiayai dari sumber uang itu. Mereka hidup mewah dari keringat dan kepercayaan saya. Suatu pagi, telepon saya berdering. Rina. Suaranya gemetar seperti habis menangis. Mbak Citra, aku mohon jangan lapor polisi. Aku tidak tahu kalau ibu dan Mas Bima berbuat sejauh itu. Suara saya dingin. Jadi? Sejak kapan kamu tahu? Aku hanya dengar samar-samar. Mereka bilang pakai nama Mbak untuk dapat dana sponsor karena Mbak punya reputasi bagus. Cukup, potong saya. Kalau kamu masih punya hati nurani, sarankan ibu dan kakakmu untuk menyerahkan diri. Kalau tidak, biar hukum yang bicara. Saya menutup telepon. Hati saya tidak marah, hanya lega karena untuk pertama kalinya, saya tidak lagi takut. Sore itu, saya mengirim semua bukti ke Pak Budi. Ia hanya membalas singkat. Sekarang, giliran mereka yang tidak bisa tidur, bukan ibu. Saya mematikan ponsel, menggendong putri saya ke teras. Angin meniup bunga bugenvil. Kelopaknya berguguran seperti kepercayaan saya yang dulu hancur. Tapi kali ini, saya tidak lagi memungutnya. Saya membiarkan angin membawanya pergi, seperti saya membiarkan masa lalu berlalu. Setelah mengirim semua bukti, saya pikir saya sudah cukup tenang. Tapi tidak, saat Pak Budi memberi kabar berikutnya, hati saya kembali pedih. Citra, katanya, saya menemukan mahasiswi bernama Maya. Dia pernah menjadi korban Bima, hasil penelitiannya dicuri, dan mereka punya hubungan gelap. Dia bersedia menjadi saksi. Saya terdiam. Nama Maya mengingatkan saya pada struk makan malam itu. Dulu saya masih menenangkan diri, mungkin hanya murid yang menghormati dosennya. Sekarang semuanya jelas, sore itu saya bertemu Maya di sebuah kafe kecil di Jalan Cikini. Gadis itu terlihat lebih muda dari usianya, kurus, wajahnya pucat. Begitu melihat saya, ia langsung berdiri dan menunduk.
Maafkan saya, Bu. Saya tidak tahu kalau hubungan Ibu dan Pak Bima serumit ini. Saya tersenyum tipis, memintanya duduk. Ceritakan saja semua yang kamu tahu. Maya menggigit bibir. Saya mahasiswi tingkat akhir. Saya mengerjakan penelitian bersama Pak Bima. Awalnya biasa saja. Tapi kemudian, ia bilang kalau saya tidak mau dekat dengannya, nama saya akan dicoret dari hasil penelitian. Saya takut, jadi saya diam. Lalu ia mempublikasikan semua data atas namanya sendiri, sementara saya hanya disebut sebagai asisten. Saat saya protes, ia mengancam tidak akan meluluskan saya. Saya menggenggam cangkir kopi. Ceritanya membuat saya marah sekaligus kasihan. Gadis muda ini dijadikan alat oleh pria yang saya kira terhormat. "Kamu punya bukti?" tanya saya. Maya mengangguk, mengeluarkan sebuah USB. Di sini ada draft asli, email, dan pesan dari Pak Bima. Saya bersedia mengungkapnya, asal Ibu bisa menjamin keselamatan saya. Saya menggenggam tangannya. Kamu tidak sendirian lagi. 2 hari kemudian, sebuah peristiwa menggemparkan terjadi di kampus Bima. Saat seminar akademik, ketika Bima sedang presentasi, Maya tiba-tiba masuk, memegang mikrofon, suaranya gemetar tapi jelas. "Pak Bima, kenapa dalam hasil penelitian Bapak ada data milik saya? Dan kenapa Bapak mengancam tidak akan meluluskan saya jika saya bicara?" Aula gempar. Semua mata tertuju pada Bima. Wajahnya pucat, ia tergagap. Maya menyalakan proyektor. Email, pesan, semua bukti terpampang jelas. Berita menyebar cepat. Dosen senior Universitas X diduga plagiat dan lakukan pelecehan kuasa. Saya tidak merasa senang. Hati saya berat. Pria yang pernah saya biayai sekolahnya, yang pernah bermimpi bersama saya, kini dipermalukan di depan umum. Tapi ia pantas menerimanya. Sore itu, saya menerima pesan dari Maya. "Terima kasih, Bu Citra. Hari ini saya tidak takut lagi." Saya membacanya dengan hati terenyuh. Ternyata, saat satu wanita berani berdiri, akan ada wanita lain yang menemukan suaranya. Malamnya, saya kembali menyeduh teh jahe. Putri saya berlari dan memeluk saya. Saya berbisik, "Nak, di dunia ini banyak orang yang memakai kemeja putih, tapi tidak semuanya bersih." Saya menatap ke kejauhan. Perang ini belum selesai. Tapi saya tahu, setiap keping kebenaran yang terungkap, hari keadilan semakin dekat. Berita skandal Bima menyebar seperti api. Nama Bima Nugraha yang dulu dibanggakan, kini menjadi simbol aib. Saya pikir mereka akan diam, tapi tidak. Mereka menyerang titik terlemah saya, ayah. Sore itu, saya menerima pesan anonim. "Kalau kau tidak cabut tuntutan, ayahmu tidak akan selamat." Tubuh saya lemas. Saya segera ke rumah sakit tempat ayah cuci darah. Di sepanjang jalan, jantung saya berdebar kencang. Sampai di kamar, saya melihat ayah terbaring, lebih kurus, tapi tersenyum melihat saya. "Putri, ayah datang, ayah baik-baik saja. Jangan khawatir." Saya duduk, menggenggam tangannya yang dingin. "Ayah, apa ada yang mengganggu ayah?" Ia menggeleng. "Tidak. Tadi hanya ada orang asing datang bertanya-tanya, lalu pergi." Logatnya seperti kerabat dari keluarga suamimu, hati saya mencelos. Saya tahu ini bukan ancaman kosong. Saya keluar dari rumah sakit dengan hati berat. Saya langsung menelepon Pak Budi. "Pak Budi, mereka mengancam ayah saya." "Tenang," potongnya. "Saya akan kirim orang untuk menjaganya. Tapi ibu harus hati-hati, jangan tunjukkan rasa takut." Saya terduduk di bangku taman. Saya sudah menahan semuanya demi ketenangan ayah. Tapi mereka tetap tidak berhenti. Malam itu, saya menginap di rumah sakit. Ayah menatap saya, suaranya lemah tapi tegas. "Ayah tahu kamu sedang ada masalah. Tapi ingat, orang bisa mengambil uang dan nama baikmu, tapi tidak boleh mengambil harga dirimu. Kalaupun ayah kenapa-kenapa, kamu tidak boleh menyerah." Saya menangis, memeluknya. "Ayah." Citra takut. Citra tidak mau kehilangan ayah. Ia tersenyum tipis. "Ayah bisa kehilangan nyawa, tapi kamu tidak boleh kehilangan kehormatan." Kalimat itu seperti palu yang menghantam saya, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangunkan. Saya menyeka air mata dan mengangguk. Keesokan paginya,
Saya meninggalkan rumah sakit dengan tatapan berbeda. Bukan lagi tatapan korban, tapi pejuang. Saya mengirim pesan ke Pak Budi. Kita lanjutkan, Pak. Saya tidak akan mundur. Balasannya datang cepat. Saya sudah menunggu kalimat itu dari ibu. Malam itu, saat saya tiba di rumah, kelopak bunga bougainville kembali berguguran. Saya menatapnya lama, lalu berbisik, "Baiklah. Kalian ingin perang, aku akan berperang. Tapi dengan caraku, di mana keadilan berpihak padaku." Sejak malam di rumah sakit itu, saya berubah. Tidak ada lagi air mata, hanya ketenangan yang dingin. Saya sadar, jika tidak tegas, orang-orang seperti Ibu Hartini dan Bima akan selamanya menginjak-injak saya. Hari-hari berikutnya, saya habiskan di kantor hukum. Pagi mengantar anak sekolah, sore rapat dengan tim Pak Budi. Ruangan penuh dengan berkas, bukti 7 tahun kepercayaan yang dihianati. Saya sudah mengajukan gugatan pidana atas tindak pidana penggelapan dan penipuan keuangan oleh Ibu Hartini dan Bima Nugraha, kata Pak Budi. Surat juga sudah dikirim ke universitas, meminta penonaktifan sementara untuk penyelidikan. Saya mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya tidak butuh mereka miskin. Saya hanya butuh mereka hidup dalam kebenaran. Setiap malam, setelah menidurkan anak, saya kembali mempelajari berkas. Setiap angka adalah luka, tapi juga batu bata yang membangun kembali ketegaran saya. Saya belajar hukum, belajar mengendalikan emosi di depan media. Orang bilang wanita hanya perlu cantik, tapi saya sadar, wanita baru benar-benar kuat saat ia bisa berdiri untuk dirinya sendiri. Suatu sore, Pak Budi membawa kabar baru. Pihak universitas menerima laporan dari 3 mahasiswi lain. Mereka juga mengaku pernah menjadi korban Bima. 3 orang lagi, Pak Budi mengangguk. Benar, saat satu orang berani bicara, yang lain tidak akan takut lagi. Saya teringat Maya. Ternyata, satu percikan api kecil bisa menerangi sudut gelap yang tersembunyi. Berita semakin meluas. Media mulai menginvestigasi aliran dana mencurigakan itu. Lapisan kebohongan mereka terkupas satu persatu. Ibu mertua yang dulu gemar berceramah moral, kini harus menghadapi cemoohan publik. Bima dinonaktifkan dari jabatannya. Suatu malam, Bima menelepon. Suaranya lelah. "Citra, hentikan semua ini. Jangan diperpanjang lagi." "Aku salah, oke?" Saya menjawab tenang. "Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu hanya sedang menghadapi konsekuensi dari pilihanmu. Kamu ingin aku kehilangan segalanya." Saya tertawa kecil. "Tidak, aku hanya ingin kamu mengembalikan satu hal padaku, kebenaran." Saya menutup telepon. Tidak ada lagi rasa sakit. Rasanya seperti baru saja menutup sebuah babak panjang dalam hidup. Hari persidangan semakin dekat. Besok, Pak Budi akan membawa semua bukti ke pengadilan. Dan kali ini, saya tidak akan bersembunyi. Saya akan berdiri tegak dan menyebut nama saya dengan lantang. Karena saat seorang wanita berani berkata saya tidak salah di hadapan hukum, saat itulah ia paling kuat. Pagi itu, hujan turun sejak fajar. Saya melangkah keluar dari mobil di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pak Budi sudah menunggu. "Tenang, Citra. Hari ini adalah hari kebenaran." Saya menarik napas dalam. Saya siap. Di depan gerbang, kerumunan wartawan menanti. Blitz kamera menyala tanpa henti, tapi saya tidak lagi takut. Orang yang sudah dihina dan diinjak-injak tidak akan terluka lagi oleh cahaya. Di ruang sidang, Bima duduk di kursi terdakwa, wajahnya kuyu. Ibu mertua di sampingnya, memegang tasbih. Sedangkan saya, mengenakan kemeja putih dan celana hitam, duduk dengan tenang. Hakim membacakan dakwaan. Penggelapan, penipuan keuangan, penyalahgunaan wewenang. Satu persatu bukti ditampilkan. Rekening koran, kontrak, rekaman suara, kesaksian. Saat ditanya, Bima menunduk. Saya hanya menuruti kata ibu. Hakim menatapnya dingin. "Anda yang menandatangani semua dokumen palsu. Anda yang menerima dana fiktif. Dan Anda yang mengancam mahasiswi. Apakah Anda sadar konsekuensi hukumnya?" Bima terdiam. Lalu Maya dipanggil sebagai saksi. Dengan suara gemetar tapi jelas, ia menceritakan semuanya.
Pak Bima mengambil hasil kerja saya dan mengancam saya, tanpa Bu Citra. Saya mungkin masih hidup dalam ketakutan. Saya menatapnya, mengangguk pelan. Di barisan belakang, beberapa mahasiswi lain berdiri, membenarkan kesaksiannya. Ibu mertua pucat pasi, tasbihnya jatuh menggelinding. Pak Budi maju. Yang mulia, klien saya, Ibu Citra Ayu Lestari, adalah satu-satunya sumber keuangan keluarga selama 7 tahun. Semua aset, termasuk villa di Alam Asri, terbukti miliknya sebelum menikah. Klien saya bukan pelaku, melainkan korban dari skema pencucian uang yang rapi. Kami menuntut agar Bima Nugraha dan Hartini diadili secara pidana, palu hakim diketuk. Setelah musyawarah, putusan dibacakan. Bima Nugraha terbukti bersalah atas penipuan keuangan dan penyalahgunaan wewenang, dipecat dari jabatannya dan akan diproses pidana. Hartini dinyatakan sebagai rekan konspirasi dan wajib membayar ganti rugi. Citra Ayu Lestari diakui sebagai pemilik sah villa Alam Asri, mendapatkan hak asuh anak, dan hak penuh atas aset pribadinya. Suasana riuh. Saya hanya berdiri, memejamkan mata, bukan bahagia, hanya lega. Seolah baru saja menurunkan gunung dari pundak saya. Bima menatap saya. Citra, maafkan aku. Saya hanya berbisik, tidak apa-apa. Terima kasih sudah mengajariku arti sesungguhnya dari harga diri. Saya berbalik, tidak menoleh lagi. Di luar, hujan masih turun. Tapi di tengah dinginnya hujan, hati saya terasa damai. Sore itu, Pak Budi berkata, Citra, kamu menang. Saya tersenyum. Tidak, Pak Budi. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya. Angin meniup kelopak bunga Kamboja dari pohon di depan pengadilan. Satu kelopak tersangkut di rambut saya. Saya menengadah dan berbisik, Ayah, aku sudah menjaga kehormatan kita, seperti pesan ayah. Setelah sidang, semuanya mereda. Saya memutuskan pulang ke kampung untuk menemui ayah. Perjalanan terasa damai. Hamparan sawah menguning, rumpun bambu di tepi desa masih sama seperti dulu. Ayah masih di rumah sakit kecamatan, lebih kurus, rambutnya memutih. Tapi melihat saya, matanya berbinar. Putri ayah pulang, saya duduk di sampingnya. Iya ayah, Citra pulang, Citra menang. Beliau tersenyum lemah, menang atau kalah tidak penting. Yang penting kamu hidup jujur kan? Saya mengangguk, air mata menetes. Ayah tahu tidak, Citra kira Citra kuat. Tapi setelah semua selesai, Citra sadar, Citra hanyalah anak perempuan kecil ayah. Beliau mengelus tangan saya. Putriku, hidup seorang wanita tidak harus sempurna. Cukup jaga harga diri. Orang boleh menghina, tapi selama kamu tidak menunduk, kamu sudah menang. Saya membenamkan wajah di bahunya, merasakan kehangatan yang telah lama saya rindukan. Ayah berbisik, jangan simpan dendam di hatimu, ya? Saya menggeleng. Citra tidak dendam lagi, ayah. Citra hanya ingin hidup tenang, membesarkan anak, dan membuat ayah bangga. Beliau tersenyum, sinar matahari sore menembus jendela, menyinari wajahnya. Saat itu, saya berharap waktu berhenti. Tapi di tengah kedamaian itu, saya mendengar suara batuk pelan, lalu ayah memejamkan mata, tertidur dalam damai, untuk selamanya. Saya tidak berteriak. Saya hanya duduk diam, menggenggam tangannya, membiarkan air mata mengalir. Saya tahu, ayah pergi dengan tenang. Ia telah melihat putrinya menepati janji, pemakaman ayah sederhana. Pak Budi juga datang. Ia berbisik, ayahmu pasti sangat bangga padamu. Saya mengangguk. Iya. Tapi aku masih merasa kurang. Andai beliau masih hidup untuk melihat putrinya tidak lagi diremehkan. Sore itu, saya mengajak putri saya ke tepi sawah. Ia berlari-lari riang. Ibu, jangan sedih lagi. Ya, kata kakek, ibu hebat. Saya tertegun. Kamu dengar dari mana? Kakek bilang dalam mimpi. Kakek suruh ibu tersenyum. Saya tertawa di antara air mata. Langit di kampung halaman berwarna jingga. Saya memeluk putri saya dan berbisik, iya, nak. Ibu akan tersenyum, karena mulai sekarang, kita akan hidup dengan sangat damai. 1 tahun setelah persidangan, hidup saya kembali normal.
putri saya sudah masuk TK. Saya melanjutkan pekerjaan sebagai arsitek, mengambil proyek-proyek kecil yang cukup untuk hidup kami berdua dengan tenang. Villa alam asri kini terasa damai. Hanya ada suara angin dan kicau burung. Saya menanam beberapa bunga krisan putih di halaman dan menanam kembali bugenvil ungu yang dulu dicela ibu mertua. Sekarang, setiap kali bunga itu mekar, hati saya terasa tenteram. Saya dengar, Bima pulang kampung dan membuka bimbingan belajar. Ibu mertua menjual rumah di desa dan tinggal bersama Rina. Tidak ada lagi yang menyebut nama saya. Saya tidak dendam, juga tidak peduli. Karena memaafkan bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena saya pantas mendapatkan kedamaian. Terkadang di sore hari, saya menyeduh teh panas dan menatap bunga yang berguguran. Putri saya akan datang memeluk saya. Ibu, kenapa suka lihat langit? Saya mengelus rambutnya. Karena di atas sana, ada kakek yang sedang menjaga kita. Sesekali, saya menerima pesan dari wanita-wanita yang tidak saya kenal. Terima kasih, Bu Citra. Cerita ibu memberi saya kekuatan untuk keluar dari pernikahan yang toksik. Setiap pesan terasa seperti seberkas cahaya, membuat tahun-tahun kelam itu terasa punya makna. Suatu sore di awal musim kemarau, saya berdiri di teras, menatap bunga bugenvil yang mekar di bawah sinar matahari. Saya sadar, bunga ini tidak wangi, tapi sangat kuat, seperti wanita, bisa terluka, bisa berguguran, tapi akan selalu tegar dan kembali mekar. Saya berbisik pada diri sendiri, terima kasih, hidup, karena telah membawaku melewati lumpur, agar aku belajar berdiri tegak di bawah mentari. Putri saya berlari menggandeng tangan saya. Ibu, bunganya indah sekali. Saya menunduk dan tersenyum. Iya nak, seindah hidup kita sekarang. Di dalam hati, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit. Hanya rasa syukur kepada ayah, kepada putri saya, dan kepada diri saya sendiri. Saat itu, saya sadar, akhirnya saya benar-benar bebas.